pertama ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk memahami dan mendokumentasikan aspek-aspek penting dari suatu pekerjaan. Ini mencakup tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilakukan, serta pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan secara efektif. Tujuan dari menganalisis pekerjaan yaitu memahami kebutuhan pekerjaan sebelum rekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja, serta memastikan informasi pekerjaan selalu baru. Secara keseluruhan, analisis pekerjaan adalah alat yang penting bagi organisasi untuk mengelola tenaga kerjanya secara efektif, memastikan keselarasan antara kebutuhan pekerjaan dan kualifikasi karyawan, serta mendukung keputusan yang adil dan berdasarkan data dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, ada metode analisis pekerjaan. Yang pertama, observasi, di mana mengamati pekerja untuk memahami tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada pemeriksaan data, di mana mengkaji data yang ada tentang pekerjaan. Yang ketiga ada wawancara, mengumpulkan informasi dari pemegang jabatan, pengawas, atau pakar. Yang keempat ada survei, mengumpulkan data melalui kuesioner atau formulir. Yang terakhir ada kombinasi metode, di mana sering digunakan bersama untuk mendapatkan deskripsi pekerjaan yang lebih akurat. Lalu ada tabel. Tabel tersebut menggambarkan hubungan antara analisis pekerjaan, produk analisis pekerjaan, dan penggunaan produk analisis pekerjaan. Yang pertama ada analisis pekerjaan, di mana proses studi sistematis tentang tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua ada produk analisis pekerjaan, di mana hasil dari analisis pekerjaan yang terdiri dari yang pertama ada deskripsi pekerjaan, di mana rincian tugas, tanggung jawab, prosedur, dan alat yang digunakan. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, yaitu karakteristik manusia yang diperlukan seperti pendidikan dan pengalaman. Yang ketiga ada evaluasi pekerjaan, di mana penilaian nilai relatif pekerjaan untuk menentukan kompensasi yang sesuai. Yang keempat ada kriteria kinerja, yaitu standar untuk menilai keberhasilan pekerja dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada penggunaan produk analisis pekerjaan, yaitu di mana produk dari analisis pekerjaan ini digunakan untuk yang pertama ada desain pekerjaan, yaitu membuat struktur dan konten pekerjaan yang efisien. Yang kedua ada perencanaan personel, yaitu mengatur kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan analisis pekerjaan. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi personel, yaitu menentukan kriteria untuk memilih kandidat yang sesuai. Yang keempat ada kompensasi, menetapkan upah dan manfaat yang adil berdasarkan evaluasi pekerjaan. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang keenam ada kesempatan kerja yang setara, yaitu memastikan keputusan personalia sesuai dengan regulasi tentang kesempatan kerja yang setara. Yang ketujuh ada penilaian kinerja, yaitu mengukur dan menilai kinerja pekerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tabel ini mengilustrasikan bagaimana hasil analisis pekerjaan digunakan untuk berbagai aktivitas personalia, mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan adil. Selanjutnya ada pengamatan dalam analisis pekerjaan. Definisinya adalah metode di mana analisis pekerjaan mengamati dan mencatat tugas serta kewajiban pekerja secara langsung, menggunakan video jika diperlukan. Kelebihan dari metode ini yaitu cocok untuk pekerjaan manual, tugas berulang, atau aktivitas yang mudah terlihat. Keterbatasannya yaitu sulit untuk pekerjaan teknis atau rumit yang melibatkan proses kognitif atau pengambilan keputusan. Penting untuk memilih waktu observasi yang representatif terhadap rutinitas pekerja. Selanjutnya ada partisipasi dalam analisis pekerjaan, yaitu metode di mana analis pekerjaan secara langsung terlibat dalam melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, tantangan yang ada, dan keterampilan yang diperlukan. Contohnya yaitu mengalami secara langsung operasi perakitan mikro untuk memahami koordinasi tangan mata yang diperlukan. Selanjutnya ada data yang sudah ada. Sebagian besar organisasi mapan biasanya memiliki catatan atau informasi yang dapat digunakan untuk analisis data, seperti analisis pekerjaan untuk posisi tersebut ataupun analisis pekerjaan terkait. Data juga dapat dipinjam dari organisasi lain yang telah melakukan analisis pekerjaan yang serupa. Lalu data yang ada ini harus selalu diperiksa
untuk memastikan kesesuaiannya dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dan untuk menentukan apakah data yang ada ini memperhitungkan teknologi baru dalam pekerjaan tersebut. Metode lain dari analisis pekerjaan adalah wawancara. Wawancara dapat bersifat terbuka ataupun dengan melibatkan pertanyaan terstruktur dan terstandarisasi. Karena sumber informasi apapun dapat bias, maka analisis pekerjaan mungkin ingin mendapatkan informasi lebih dari satu perspektif. Analisis pekerjaan juga mungkin mewawancarai beberapa pemegang saham dalam satu organisasi untuk mendapatkan gambaran pekerjaan yang lebih andal dan untuk melihat apakah beberapa orang dengan jabatan yang sama ini melakukan pekerjaan yang benar-benar serupa. Metode analisis pekerjaan biasanya melibatkan pemberian kuesioner dengan pensil dan kertas yang diisi oleh responden dan dikembalikan kepada analisis pekerjaan. Survei ini biasanya terdiri dari pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, atau daftar periksa. Metode survei ini memiliki dua kelebihan dibandingkan dengan metode wawancara. Yang pertama, survei mengumpulkan informasi dari berbagai pekerjaan bersamaan. Hal ini dapat membantu dan menghemat biaya ketika analisis pekerjaan ini perlu mempelajari berbagai posisi. Lalu kelebihan yang kedua adalah karena bersifat anonim, mungkin ada lebih sedikit histori atau penyembunyian informasi daripada metode wawancara. Namun kelemahan dari survei ini adalah informasi yang diperoleh dibatasi oleh pertanyaan yang diajukan. Metode lain dari analisis pekerjaan adalah dengan meminta pekerja untuk mencatat aktivitas mereka dalam buku harian. Keuntungan dari buku harian ini adalah menyediakan informasi yang terperinci, jam demi jam, hari demi hari pekerjaan pekerja. Namun, kesulitan dari buku harian ini adalah cukup menyita waktu, baik bagi pekerja untuk mencatat aktivitas mereka maupun bagi analisis pekerjaan yang bertugas menganalisis berbagai informasi yang ada dalam buku harian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis pekerjaan tertentu. Nah, selain berbagai metode untuk melakukan analisis pekerjaan, terdapat juga sejumlah teknik analisis standar yang spesifik. Teknik-teknik ini tidak hanya digunakan secara luas, tetapi juga telah menghasilkan banyak penelitian mengenai efektivitasnya. Nah, teknik ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada metode elemen pekerjaan. Metode elemen pekerjaan merupakan metode analisis pekerjaan yang menganalisis pekerjaan ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada teknik insiden kritis. Teknik insiden kritis dalam analisis pekerjaan itu mencatat perilaku pekerja tertentu yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja pekerjaan. Misalnya, seperti beberapa insiden penting untuk pekerjaan asisten administrasi mungkin mencakup hal-hal berikut ini. Nah, ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang program pengolahan kata. Yang kedua, itu memperhatikan suatu hal dalam surat atau laporan yang tampaknya tidak benar, memeriksanya, dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, yaitu misplace grafik, surat, dan lain-lain secara teratur. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menghasilkan naskah dengan margin yang bagus, sehingga terlihat seperti dokumen profesional. Teknik yang selanjutnya yaitu kuesioner analisis jabatan, yang merupakan teknik analisis pekerjaan yang menggunakan kuesioner terstruktur untuk menganalisis berbagai pekerjaan yang ditinjau dari 187 elemen pekerjaan yang disusun dalam 6 kategori atau divisi tertentu. Nah, divisi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kategori yang pertama itu ada input informasi, yang merupakan hal di mana dan bagaimana pekerjaan memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Contohnya, itu seorang reporter surat kabar mungkin diharuskan menggunakan materi yang diterbitkan dan ditulis
juga wawancara dengan informan untuk menulis berita. Yang kedua itu ada proses mental, merupakan jenis pemikiran, penalaran, dan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga itu ada hasil kerja, yang merupakan tugas yang harus dilakukan pekerja dan alat atau mesin yang dibutuhkan. Misalnya, sebuah kata prosesor harus memasukkan teks menggunakan perangkat keyboard. Dan yang keempat itu ada hubungan dengan orang lain. Jenis hubungan dan kontak dengan orang lain yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut kerjaan. Misalnya, seorang guru memberikan instruksi kepada orang lain dan seorang pegawai toko berhubungan dengan pelanggan dengan menyediakan informasi dan menelpon pembeli. Selanjutnya yang kelima itu ada konteks pekerjaan. Konteks fisik dan atau sosial di mana pekerjaan dilakukan. Contohnya seperti pekerjaan elemen konteks akan bekerja dalam suhu tinggi atau menghadapi banyak situasi konflik. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada karakteristik pekerjaan lainnya. Seperti aktivitas, kondisi, atau karakteristik relevan lainnya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan fungsional atau FJA. Analisis pekerjaan fungsional atau FJA adalah metode terstruktur untuk menganalisis pekerjaan, digunakan untuk membuat sistem klasifikasi pekerjaan dan menciptakan Dictionary of Occupational Titles atau DOT, yang sekarang digantikan oleh ONET. FJA mengevaluasi pekerjaan berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada data, yaitu interaksi dengan informasi. Yang kedua ada orang, yaitu kontak dengan individu lain. Dan yang terakhir ada benda, yaitu interaksi dengan objek fisik. Setiap kategori memiliki hierarki dan fungsi yang paling kompleks hingga yang paling sederhana. FJA populer karena efisien dalam membuat deskripsi pekerjaan untuk banyak posisi dan menggunakan data nasional yang diakui oleh lembaga pemerintahan. FJA juga membantu dalam penelitian untuk memahami perilaku pekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan teknik analisis pekerjaan. Studi perbandingan menunjukkan bahwa beberapa teknik analisis pekerjaan seperti Functional Job Analysis atau FJA, Critical Incident Technique atau CIT, dan juga Position Analysis Questionnaire atau PAQ efektif dalam cara yang berbeda. FJA dan CIT memberikan analisis yang lebih mendetail dan komprehensif, sedangkan PAQ lebih hemat biaya dan mudah digunakan, meskipun informasinya lebih terbatas. Ketika menganalisis pekerjaan yang berbeda, penting untuk berhati-hati dalam menafsirkan nilai skala numerik. Karena pekerjaan yang berbeda mungkin memiliki nilai yang sama, tetapi membutuhkan keterampilan atau beban yang berbeda. Salah satu solusi yang disarankan adalah mengevaluasi kepentingan relatif dari tugas-tugas tersebut dan menilai tugas secara kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ONET, yaitu alat yang berguna untuk memahami pekerjaan. ONET adalah situs web Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang menjadi sumber utama informasi tentang pekerjaan dan karir. ONET menggantikan Dictionary of Occupational Titles atau DOT dan menyediakan database lengkap mengenai pekerjaan, alat eksplorasi karir, informasi keterampilan dan pelatihan, panduan konsumen, serta sumber daya untuk psikologi IO, profesional SDM, dan konselor karir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Job Analysis and the ADA. Pada tahun 1990 disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA, menimbulkan tantangan baru bagi analisis pekerjaan. Pasal 1 dari ADA menyatakan bahwa diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat dengan disabilitas dalam hal pekerjaan adalah ilegal. Pemberi kerja dengan 15 karyawan atau lebih diwajibkan untuk mencegah diskriminasi dan memberikan akomodasi yang wajar agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan tugas utama mereka. Misalnya, penyediaan workstation khusus dan komputer yang diaktifkan suara bagi pekerja dengan keterbatasan fisik. Meskipun ADA tidak mewajibkan analisis pekerjaan formal, penting bagi pemberi kerja untuk bisa memahami elemen esensial dari suatu pekerjaan agar dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, spesifikasi pekerjaan perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam teknologi dan persyaratan pekerjaan, seperti dalam kasus pengoperasian forklift yang mengurangi kebutuhan angkat manual. Dengan demikian, analisis pekerjaan yang tepat dan terkini sangat penting untuk bisa memastikan inklusivitas di tempat kerja. Job Evaluation and Comparable Work.
Analisis pekerjaan menghasilkan evaluasi yang menilai nilai relatif pekerjaan untuk menentukan kompensasi yang sesuai. Gaji harus terkait dengan keterampilan dan tanggung jawab, tetapi faktor lain seperti ketersediaan pekerja juga mempengaruhi. Evaluasi mempertimbangkan faktor-faktor seperti tuntutan fisik dan pendidikan untuk bisa menentukan nilai pekerjaan. Diskriminasi dalam kompensasi, terutama kesenjangan gaji antara pria dan wanita, masih menjadi sebuah problem. Undang-undang pembayaran setara dan pasal undang-undang hak sipil berusaha mengatasi isu ini. Tetapi wanita sering mendapatkan gaji lebih rendah untuk pekerjaan yang setara. Praktik exceptioning juga berperan, di mana pekerjaan dengan tanggung jawab serupa seringkali menerima gaji yang berbeda tanpa perbaikan, seperti perbedaan antara gaji dokter dan juga gaji perawat. Kesimpulan, analisis pekerjaan adalah studi sistematis tentang tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Proses ini menghasilkan beberapa produk, termasuk deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan untuk menentukan kompensasi dan kriteria kinerja untuk menilai keberhasilan. Metode analisis pekerjaan meliputi observasi, wawancara, dan juga survei. Teknik seperti pendekatan elemen pekerjaan dan questionnaire analisis posisi digunakan untuk menganalisis keterampilan yang diperlukan. Evaluasi pekerjaan menilai nilai relatif suatu pekerjaan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasikan. Isu penting dalam suatu pekerjaan ataupun evaluasi dari pekerjaan adalah kesenjangan gaji antara pria dan wanita yang mendorong gerakan nilai yang setara untuk memperjuangkan pembayaran setara untuk pekerjaan yang setara. Selain itu munculnya langit yang kaca atau langit kaca yang menghalangi wanita dan minoritas etnis untuk mencapai posisi tertinggi dalam sebuah organisasi.